Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, sampai jumpa kembali bersama Aka. Seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan di malam hari alhamdulillah Aka sekarang selepas tidur ya, karena bekerja seharian. Hari kemarin kurang tidur dan setelah itu pulang kerja langsung tidur selepas buka puasa, dan beberapa jam tidur badannya udah agak enakan gitu. Nah, terhubung di momen ini maka menyempatkan waktu ingin sharing pada kalian semua bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya apa yang maka tahu maka akan share kepada kalian semua. Semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Semua itu juga sudah ketetapan dari Allah SWT. Nah, jadi gini teman-teman, beberapa hari ke belakang maka diberikan sebuah pemikiran penuh ataupun ada amanah yang harus diselesaikan, tapi sudah berdoa, sudah berikhtiar ke sana ke sini sampai pusing gitu ya, belum ada jalan keluar. Dan beberapa hari ini alhamdulillah sudah terpecahkan masalah tersebut gitu. Nah, tapi setelah saya pelajari teman-teman, walaupun ibu Maka sudah meninggal ya, tapi saya sempat menangis ataupun sempat teringat gitu ya kepada orang tua ataupun kepada ibu. Beberapa hari ke belakang saat bekerja, saya ngerasa saya berkatanya seperti ini, Mah, dulu kalau masih ada mama, ketika punya kebingungan ataupun sudah ngerasa tidak ada jalan dalam hidup, tidak banyak cerita ke siapapun selain ke mama gitu. Nah, dengan seiringnya waktu saya sempat keluar air mata, tapi sekarang bingung harus cerita ke siapa ketika mama sudah tidak ada di dalam dunia ini. Itu yang ada di dalam benak saya, pikiran saya gitu. Nah, setelah itu 2 hari ke belakang, di saat waktu libur bekerja, saya ajak istri, yuk kita jarah ketika kita sudah tidak ada jalan menghadapi semua ini, permasalahan ini ataupun ada amanah yang belum terselesaikan. Kita jarah ke makam orang tua Maka gitu ataupun ibunya Maka. Dan setelah itu saya silaturahmi juga kepada keluarga yang ada di dekat-dekat rumah orang tua gitu ya. Dan setelah itu menyempatkan waktu jarah ke tempat peristirahatan terakhir ibu gitu ya. Nah, setelah itu berdoa dan sempat menangis juga gitu ya, teringat kepada ibu, apalagi belum lama juga meninggalnya gitu ya. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua, tetap ibu kita masih ada bersama kita, walaupun raganya sudah tidak bersama kita, tapi tetap di dalam hati kita ibu kita tetap ada bersama kita gitu. Itu yang saya yakini, itu yang saya rasakan. Dan setelah saya berdoa, saya sebelum jarah gitu ya, sebelum sebelum jarah ke makam ibu gitu ya, saya ngerasa sudah bingung gitu apa yang harus saya lakukan. Kesana kesini mentok, kesana kesini sudah tidak ada jalan.
belum ada bantuan, belum ada petunjuk gitu. Dan setelah itu selepas pulang dari pemakaman, ada sebuah keajaiban yang sangat luar biasa teman-teman. Tanpa diniatkan, cuma seucap-ucapnya berkata gitu. Ya udahlah, kata saya tuh, udah kita habis ini kita pulang dan kita raih kebahagiaan apapun saat ini, kita bersyukur gitu. Jangan sampai kita tidak bersyukur gitu dengan keadaan seperti ini. Nah setelah itu kita pulang. Selepas itu kita sempat ada buka bersama juga bersama teman-teman. Nah pulang dari situ, alhamdulillah ya Allah membukakan pintu rezeki, Allah memberikan saya jalan. Dan saya sempat berpikir dan saya sempat mempelajari, oh mungkin ini ya yang disebut doa kita akan semakin mudah dikabulkan, akan semakin Allah cepat kabulkan. Itu ada ridho dari dua orang tua kita, ada doa dari dua orang tua kita. Nah di situ saya merunduk, di situ saya berpikir bahwa ketika sudah mendoakan orang tua, sudah jarah ke makam orang tua, ya mungkin kalau masih ada saya temui orang tua kita meminta maaf, kita minta didoakan, dan setelah itu kita dengan semampunya mulai membahagiakan. Nah tapi ketika sudah tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Ya kita tetap mendoakan orang tua kita, jarah ke makam, jarah ke tempat teristirahatannya orang tua kita. Nah setelah itu kita juga bisa melakukan berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi, bersedekah, mengatasnamakan ibu kita. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Selain berdoa, selain mendoakan orang tua kita gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, pada intinya kita harus akui kita bisa saat ini, kita mampu saat ini, kita punya kekuatan, tidak melainkan dari seorang ibu ataupun orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Nah maka dari itu kita berdoa terus-terusan, berikhtiar terus-terusan. Tapi kalau kita lupa dengan orang tua kita, Allah gak bakalan ridho teman-teman. Allah gak bakalan ridho berikan kita kebahagiaan. Allah gak bakalan ridho doanya dikabulkan. Makanya maka sempat menyimpulkan bahwa ketika kita punya masalah, punya amanah yang belum diselesaikan, punya problem dalam hidup apapun bentuknya, maka perbaikilah silaturahmi kita dengan orang tua kita. Entah itu masih ada, entah itu masih sudah tidak ada di dalam dunia ini. Gitu teman-teman. Itu yang maka mau ceritakan pada kalian semua, sharing. Di sini juga maka belajar, bukan menggurui kalian semua. Maka juga di sini bukan ustadz, bukan kiai ya, apalagi punya ilmu yang tinggi. Tapi di sini maka punya cerita yang ingin dibagikan kepada semua, gitu ya, sharing, ngobrol santai, duduk bareng, salam silaturahmi juga buat teman-teman yang baru nyimak di videonya Maka. Dan terima kasih banyak yang sudah nge-like, subscribe-nya, like tombolnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Maka berikutnya. Nah gitu teman-teman, apa yang Maka sampaikan, selain kita beribadah, selain kita melaksanakan berbanyak amalan, jadi pada intinya gini teman-teman, kita hidup, jangan lupa, jangan ngerasa kita sudah mampu sampai lupa gitu ya ke awal kita
pertama kita lahir itu sama siapa, kita pernah diurus itu sama siapa. Maka suka kesal kalau lihat seorang anak lupa sama ibunya, bentak-bentak ibunya sampai melukai perasaannya. Sangat 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 geram lah gitu ya melihatnya, karena belum merasakan ketika kita sudah ditinggalkan oleh ibu kita, ataupun mungkin kita enjoy aja dengan keadaan kita saat ini, tapi keadaan kita sudah terpuruk, kita pasti diingatkan untuk ingat kepada orang tua kita. Makanya buat teman-teman yang masih punya orang tua, maka bahagiakanlah dari saat ini. Apapun kita bisa membahagiakannya, walaupun hanya sebatas makanan kecil, tapi bisa ngobrol bareng, duduk bareng, canda tawa bareng-bareng. Maka gunakanlah waktu tersebut, perbanyaklah waktu buat orang tua kita. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, punya pekerjaan di luar kota, maka sempatkanlah waktu kita bersama orang tua kita, entah gitu dengan via telepon, komunikasinya, silaturahminya. Jangan sampai terputus, teman-teman. Ketika kita terputus silaturahminya dengan orang tua kita, maka kita akan diseretkan rezeki, akan diberikan permasalahan dalam hidup. Ada aja jalannya yang menjadi menghalang dalam hidup kita gitu, teman-teman. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.